Nah, kita sudah selesai dengan bab deret. Kita pindah ke bab yang baru, agak ringan. Deret itu memang bab yang paling sukar. Panjang, alat ujinya banyak, bentuknya macam-macam. Nanti kalau kalian amati soal tutorial, ngelihat deret kadang-kadang, ini diapain gitu ya, pakai uji yang mana. Jangan kalian, saya juga sama. Beberapa soal tutorial saya harus mikir dulu. Gitu ya. Begitu lihat, nggak instan idenya muncul. Nah. Oke, itu kita lihat besok ya tutorialnya. Sekarang kita masuk bab baru. Coba saya pengen buka ini, harusnya dari tadi saya buka dulu supaya nggak lama. Ini kayak gini nungguin lama. Baik, sambil nunggu keluar, ininya saya akan jelaskan dulu. Kita akan mempelajari yang namanya irisan kerucut, tapi tidak terlalu teoritis ya, hanya untuk gambarnya aja. Nah, irisan kerucut adalah kurva yang terbentuk dari perpotongan antara sebuah kerucut lengkap ya, atas bawah ini. Jadi corongnya yang ke atas dan ke bawah. Irisan dari kerucut dengan bidang datar. Kurva irisan ini dapat berupa dapat berupa satu titik, satu garis lurus, dua garis lurus yang berpotongan, elips, lingkaran, parabola, dan hiperbola. Oke, kita lihat supaya nyata. Beberapa tahun lalu udah saya bikinkan animasi ini. Aduh, bikinnya lama nih, 4 jam ada nih. Sampai teradjust agak bagus gitu ya. Kalau sekedar plot sih ya 10 menit juga jadi. Oke, ini coba kita lihat irisan kerucut. Nah, lihat irisan antara bidang datar yang hijau dengan kerucut. Bentuknya bisa macam-macam gitu. Tuh ya. Coba saya stop dulu. Saya mau jalankannya pelan-pelan. Ini kalau ngiris gini terjadi dua kurva. Ini irisannya kurva yang atas ini dengan yang bawah. Itu yang nanti hasilnya adalah hiperbola. Kita lihat persamaannya nanti. Di kuliah ini kita tidak akan menurunkan persamaannya. Nanti persamaannya hanya akan diberikan begitu saja. Yang penting kalian bisa menggambarnya. Tapi sebenarnya persamaan itu diturunkan dari irisan ini. Ya, saya jalankan itu kalau dua seperti itu hiperbola tuh dua-duanya. Nah, kalau gini motongnya hanya satu. Potongannya ini irisannya. Ini jadi yang namanya parabola nanti persamaannya. Itu lengkungan irisnya cuma satu. Nah, kalau lebih lanjut ini irisannya dia elips ya, yang bagian di bawah ini nggak kelihatan. Ini elips kalau berbentuk seperti ini. Kalau diteruskan elipsnya berubah bentuk, lama-lama jadi lingkaran. Ini lingkaran nggak terlihat ya, tapi bisa dibayangkan ini lingkaran potongannya. Terus, nah gitu. Nah, kalau seperti ini elips lagi potongannya, kalau jadi lengkungannya terbuka tapi hanya satu buah, itu parabola. Kalau ada dua buah kayak gini, jadi hiperbola. Kadang-kadang bisa terjadi titik kalau bidangnya pas melewati bidang yang mendatar. Kalau ini nggak terjadi ya. Tapi kalau pas bidangnya mendatar dan di irisannya di lehernya ini, jadi titik. Atau kalau bidangnya pas ada di permukaan sini, diteruskan bisa juga menjadi dua sepasang garis lurus gitu ya. Kalau ini nggak terjadi karena bidangnya nggak melalui pusat koordinat sini. Oke. Untuk lebih jelas kita lihat animasi yang kedua sama aja sebenarnya. Hanya saya lihat dari arah yang agak terguling gitu ya. Nih, kerucutnya terguling gitu. Jadi irisannya lebih jelas terlihat. Itu dua ini. Kalau dua hiperbola, kalau cuma satu gini parabola, diteruskan lagi menjadi elips. Lingkaran.
dilanjutkan jadi elips lagi, jadi parabola lagi, jadi hiperbola lagi. Oke, itu adalah gambaran kenapa elips, lingkaran, parabola, hiperbola itu dinamakan juga irisan kerucut gitu. Itu asal usulnya ya. Oke, ini berbagai gambar kerucut yang dipotong bidang. Ini yang garis lurus di bidangnya melalui tengah-tengah ini, irisannya pas di sini gitu. Ini garis lurus. Kalau agak miring agak atau agak tegak, dia irisannya jadi sepasang garis lurus. Nah, yang titik, kalau pas menyinggung ini jadi satu garis lurus, sorry. Kalau titik, kalau gini ya. Yang 3 ini udah sangat jelas. Jadi nanti di halaman-halaman berikutnya kita akan merumuskan cara menggambar. Yang ini mah dilewat aja, tinggal yang elips atau lingkaran atau parabola atau hiperbola ini kalau dua lengkungan gini. Oke, ini tidak perlu ya. Ini sebenarnya dipakai untuk menurunkan konsep ini, menurunkan persamaan-persamaan ini. Kita nggak perlu, kalian jangan terjebak di sini. Di buku Purcellnya ada, tapi di kuliah ini tidak diikut sertakan. Ya. Nah, kita pakai hasilnya aja setelah diturunkan. Parabola dulu. Kalian udah kenal parabola. Di depan saya udah pernah dibahas kalkulus 1 di matematika 1A udah saya singgung. Di SMA juga udah diulang lagi sekarang. Oke, yang dimaksud parabola atau fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 2 itu bentuknya seperti ini. X kuadrat sama BX tambah C. ABC-nya bilangan real. Sifat-sifatnya. Kalau A-nya positif, ini koefisien dari X kuadratnya positif, grafiknya membuka ke atas gitu ya. Bisa di antara 3 ini. Kemudian di antara 3 ini bisa memotong sumbu X di 2 titik, bisa di hanya 1 titik, atau tidak memotong. Itu ditentukan oleh nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Kalau B kuadrat min 4AC-nya positif juga, dia memotong di 2 titik. Alasannya mudah karena kalau kita cari akarnya, dapat 2 gitu ya, pakai rumus ABC. Kalau yang ini D-nya 0. B kuadrat min 4AC-nya 0. Koefisien X kuadratnya positif, A-nya yang membuka seperti ini. Dan satu lagi kalau yang D-nya kecil 0. Ini dinamakan sebagai polinom yang definite positif. Kenapa definite positif? Karena nilai Y-nya selalu di atas sumbu X. Ini selalu positif, definite positif. Nah, temannya kalau koefisien A-nya negatif. Kalau koefisien A-nya negatif membuka ke bawah seperti ini. Cepat aja ya, kan ini hanya mengulang. Kemudian dia memotong sumbu X di 2 titik. Kalau diskriminannya besar 0, kalau diskriminannya 0 dia memotong hanya di 1 titik. Dan kalau diskriminannya negatif, dia tidak memotong sumbu X atau tidak punya akar. Dan yang terakhir ini dikatakan parabolanya definite negatif. Kadang-kadang muncul diketahui persamaan kuadrat definite. Nah, bisa yang positif, bisa yang negatif. Tapi intinya nggak punya akar. Nah, itu jadi cukup diketahui dari persamaannya kalian men-sketch grafiknya ya. Kemudian puncak parabola. Puncak parabola udah ada rumusnya yaitu ini. Kalau dicari. Baik yang manapun ya, dari ke-6 kemungkinan ini, puncaknya adalah ini. X-nya min B per 2A. Kita masukkan ini ke persamaan parabola, akan diperoleh Y-nya sekian. Oke, itu parabola. Kemudian, tolong kalau kecepatan kasih tahu ya. Saya soalnya ini agak cepat, saya pikir udah diketahui di SMA, ini mereview aja.
Tapi kalau ternyata, oh udah lupa sekali, dan pas saya omong, aduh kecepatan belum ngikuti itu, tolong dikasih tahu. Suaranya nyampe dengan jelas dan slide-nya juga? Testing dulu. Nyampe Pak, jelas Pak. Oke. Aman Pak. Suaranya jelas tapi pemahamannya tidak jelas ya? Moga pemahamannya lebih jelas dari suaranya. Pemahaman kalian maksudnya. Oke, elips atau lingkaran bentuknya seperti ini. Kuadrat dibagi ini A dan B-nya konstanta. Ya, ini elips. Nah, kalau A dan B-nya sama jadi lingkaran. Kalau A dan B-nya sama, kita bisa bawa ke kanan menjadi X kuadrat sama Y kuadrat sama dengan sesuatu kuadrat. Ini ada persamaan elips atau lingkaran yang pusatnya di 0,0. Yang lingkaran, yang elips. Pusatnya di 0,0. Kalau A dan B-nya sama menjadi seperti ini. Kalau A dan B-nya nggak sama, maka yang A ini menentukan lebarnya ke sini. Ya, bukan jari-jari. Ya, ini apa ya? Jarak ke pusatnya itu ya. Dan untuk yang bagian horizontal. B-nya menentukan ini. Jadi kalau kita lihat ini pasti persamaannya X kuadrat dibagi 3 kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi 2 kuadrat. Gitu ya. Oh, ini ada di bawahnya. Sorry. Kalau pusatnya nggak di 0,0, tinggal digeser aja ini X dan Y-nya. Mana ya? Nah, ini. Kalau pusatnya di titik 2,1, maka X-nya itu min 2, Y-nya min 1. Kayak pergeseran grafik ya. Ini digeser 2 ke kanan dari 0,0 ya. Jadi pusatnya 2,1. Demikian juga ini yang elips. Ini pusatnya di 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Ke arah horizontal 3, ke arah vertikal 2. Ya. Oke, ini contoh-contoh. Perlu dibahas nggak ya? Bahaslah satu lah. Yang 2 aja supaya netral tengah-tengah ya. Nah, ini soal-soal mudah lah ya. Jadi kalau ada bentuk kuadrat ini mau digambar, dibuat kuadrat sempurna sama kita ya. Buat kuadrat sempurnanya dari nggak kelihatan. Oke, dari sini kita salah. Ini kita kuadratkan sempurna, ini menjadi apa? 2 susah gimana? Kalau saya biasanya ini dibikin dulu atau saya kelompokkan dulu lah ya. Soal gampang jadi susah kalau kepalanya nggak cocok. Ini Y kuadrat ditambah 2Y tambah 1 sama dengan 0 gitu ya. Saya tukarkan dulu kelompokan yang X dan X. Saya kalau ini 4 suka susah. Saya biasanya dibuat ini jadi 1 itu supaya ininya menguraikannya gampang. Supaya bisa kuadrat sempurna saya tambah dengan 4 ya. Jadi X min 2 kuadrat, betul? Udah karatan otak saya yang ginian. Ditambah 2Y, ini supaya bisa kuadrat sempurna ditambah 1. Sisanya kita hitung. Ini ada tambahan 16. Harus dikurang 16 berarti. Ini ada tambahan 1. Dikurangi 17. Ada 1, jadi min 16 ya. Kalau nggak salah ngitung. Oke. Ini menjadi X min 2 kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 16 ke belakang. Kita bikin menjadi bentuk baku seperti ini.
Mana seperti ini. Ya, kita bikin bentuk baku seperti ini. Kuadrat bagi kuadrat, ini Y kuadrat bagi kuadrat. Nah, supaya jadi bentuk baku, maka saya gunakan ini pengennya X min 2 kuadrat dibagi berapa, Y min 1 kuadrat dibagi berapa, ininya 1 belakangnya. Berarti ini dibagi 16 yang ini ya. Bagi 4 kuadrat, yang ini dibagi berapa? 2 kuadrat ya. Betul nggak? 16 bagi 4 tinggal 4 ya, 2 kuadrat gitu. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa ini gambarnya sebuah elips, pusatnya di 2,1, 2,1, ini pusatnya ke arah X sejauh 2, ke arah Y sejauh 1. Jadi karena sejauh 2, dengan demikian gambarnya pasti kena ke pas nyinggung sumbu Y dan sumbu X. Ya, begitulah. Nah, gitu ya, kesininya 1. Salah. Bodoh. Sorry, bodoh. Saya hapus dulu karena pusatnya betul tapi arah horizontal vertikalnya salah barusan. Pusatnya 2,1 ini gambar elips. Ke kanan sejauh horizontalnya 2, ke atas bawahnya 4. Kalau 2 pas sini, nih, dan sini melalui ininya 4. 1 jadi 5 di sini. 2, 3, 4, 5 ke bawah juga. 1, 2, 3, 4. Ya, elipsnya kurang lebih. Gitu ya. Nah, ini sejauh 4. Ini juga sejauh 4. Ke kanannya sejauh 2. Jadilah combro yang tidak sempurna. Siapa yang belum tahu combro? Sekarang combro yang murah aja, yang kurang enak 1.000 . Zaman saya itu hanya, waktu itu saya tingkat 1 hanya 25 rupiah. Combro. Beasiswa sebulan 25.000. Wah, bisa beli combro banyak sekali. Oke. Pak, izin menanggapi, Pak. Ya. Di atasnya Y tambah 1, kok di bawahnya Y minus 1, Pak? Aduh, sulap ya. Kamu mah. Jadi salah lagi gambarnya. Nah, batalin lagi, gambarnya salah lagi. Salah lagi dong. Tambah 1 dong. Benar udah. Jadi pusatnya salah ya. Pusatnya bukan ini. Nah, pusatnya berarti 2, min 1. X-nya 2, Y-nya min 1. Di sini ya pusatnya. Oke. Gambarnya berarti bukan yang tadi. Saya gambar dulu elipsnya aja lah ya. Nanti baru dikasih skala supaya bagus. Ternyata nggak bagus juga. Gawat. Pokoknya ke sana 2, ke sana 4. Ini juga 4. Ini 2. Gitu ya. Untung nggak masuk sipil. Bikin garis lurus aja saya nggak bisa. Dulu ada rekan dosen udah di sipil sampai tingkat 3. Pindah ke matematik. Bosen saya. Zaman dulu kan nggak pakai komputer. Harus bikin tugas garis-garis gitu yang lurus betul-betul. Harus bikin tugasnya. Garis-garis lurus. Bengkok dikit, ulangi lagi semua. Dosennya zaman dulu yang tua-tua galak-galak lagi. Bosen dia pindah ke matematik. Gitu ya. Kalau sekarang enak ada komputer. Oke. Makasih itunya.
revisinya. Oke. Nah, hiperbola mungkin agak baru buat kalian. Hiperbola sama elips apa bedanya? Elips ini kuadrat, tapi tandanya plus. Kalau hiperbola salah satu minus. Ini bisa yang ini, bisa yang ini. Belakangnya satu ini minus ya, ada minus ya. Oke, itu hiperbola. Nah, gambarnya itu sepasang kurva kayak gini, bisa ke kiri kanan, bisa ke atas bawah. Mengingatnya gimana? Saya jelaskan di sini. Kan lupa. Nah, misalkan ambil contoh. Yang pasti kalau kuadrat gitu ya, salah satu minus, ya, ini hiperbola. Cuma hiperbolanya yang mana? Ke atas bawah atau ke kiri kanan gitu ya. Nah, mengingatnya gini caranya. Bikin dulu koordinat, sumbu kompor, sumbu koordinat, cilaka. Nah, kalau kuliah onsite saya sering diketawain mahasiswa ngegambar di papan tulis berulang-ulang, garis lurus aja nggak jadi. Nah, kemudian kita lihat dari sini. Yang nggak boleh 0 yang mana? Boleh nggak X-nya 0? X-nya 0 gitu ya. Y-nya berapa gitu? Nggak mungkin, karena ini pasti ruas kiri pasti negatif kan? Ruas kanan harus jadi 1. Oh, X-nya nggak boleh 0. X-nya nggak boleh 0. Berarti yang boleh Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Gitu ya. Y-nya boleh 0. Jadi, diperoleh X kuadrat sama dengan 2 kuadrat, X-nya sama dengan plus min 2. Nah, Y-nya 0 itu sumbu X. Sorry, kasih nama. Y-nya 0 itu sumbu X. Di sumbu X memotongnya di 2 dan min 2. Sebenarnya dari sini aja kelihatannya. Di 2 dan di min 2 dan 2. Min 2. Nah, udah tahu gitu, udah gambarnya tinggal membuka ke kiri kanan. Gitu ya. Oke. Sekali lagi. Nanti ada asimtotnya nggak usah dihitung, nanti diberikan saja asal kalian tahu itu asimtot. Yang lain, X kuadrat per 2 kuadrat, ini yang negatif, ini yang positif. Ya, ini pasti membuka atas bawah, karena yang tadi udah. Tapi kalau kita melihat dari belum tahu apa-apa, ini mana yang nggak boleh 0? Kalau Y-nya 0, X-nya ini pasti ini negatif, nggak mungkin jadi 1. Karena ini kuadrat. Berarti Y-nya nggak boleh 0, X-nya yang boleh 0. Kalau X-nya 0, X0 itu berarti sumbu Y. Ya. X0 itu sumbu Y. Nah, kalau X0, Y-nya berapa? Y-nya 3 dan min 3. Nah, melalui situ. Kalau X-nya 0, Y kuadrat sama dengan 9, Y-nya plus min akar 9 ya. Ini. 3 dan min 3. Udah tahu itu? Maka kurvanya seperti itu. Hiperbolanya ya. Jadi menentukan membuka kemananya bisa direka-reka dengan cepat. Yang nggak boleh 0 itu yang mana gitu. Oke, saya balik ke slide-nya. Nih, jadi kalau seperti ini, tadi udah dijelaskan kenapa membukanya kiri kanan, yang ini atas bawah. Saya kecilin ya, aduh ini muncul terus nih. Saya nggak tahu menghilangkan menu ini. Bisa dikeataskan gitu ya. Tapi nanti saya nggak bisa ngetik pen, ngambil pen dari sini nggak jalan, entah kenapa. Atau jalan, nggak tahu.
Biarin dulu gitu. Nah, ada asimtot miring. Jadi bedanya parabola dengan hiperbola apa? Kalau hiperbola ada asimtotnya. Jadi ini si lengkungan ini nggak pernah nabrak garis merah, nggak mungkin keluar ke sana gitu. Melebar terus nggak mungkin. Melebar terus ke sana. Ada batasnya. Nah, masing-masing ini asimtotnya adalah ini. Yang ini asimtotnya adalah ini. Kalau mau dihitung bisa ya, udah bisa ngitung asimtot kan. Nyatakan Y-nya sebagai fungsi X di sini. Hitung asimtot. Saya lupa, kita nggak masuk asimtot miring ya. Di kalkulus 1, nggak masuk bahan. Ya udah, ini diterima saja ini asimtot miring. Sebenarnya gampang ngitungnya. Kemudian yang membedakan secara esensial antara parabola dengan hiperbola adalah lengkungannya. Jadi kalau ada lengkungan seperti ini parabola atau hiperbola gitu ya. Kita nggak tahu di sebelahnya ada lagi atau enggak. Kalau ada sepasang pasti hiperbola. Kalau hanya ada satu lengkungan, nah cirinya kalau parabola, yang parabola, ininya membuka terus nih. Membuka terus ininya. Jadi kalau di sini ditarik garis lurus apapun, suatu saat akan ditabrak sama si parabola. Ya, saya udah nggak bisa gambar ini di kanan sekali ya. Tapi garis ini pun nanti di kanan sekali akan ditabrak. Jadi parabola tuh membuka terus. Kalau hiperbola ada asimtotnya. Ini nggak cocok gambarnya. Jadi ada asimtot, ada batas itu, nggak akan nabrak, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Ya. Jadi ini mendekati si garis lurus. Akibatnya kalau kalian beli antena itu, untuk zaman dulu kan antena nggak pakai internet. Orang nonton TV itu kalau mau siaran yang dari luar negeri atau apa itu pakai antena parabola. Nggak ada yang menjual antena hiperbola. Kenapa? Kalau hiperbola nanti sinyal radio atau TV yang ada di sini nggak mungkin ketangkep sama antenanya. Kalau yang parabola masih mungkin, meskipun ini di kanan nanti masuk gitu, cuma jauh gitu ya, sinyalnya kecil gitu kalau yang dari luar atas sini, tapi masih akan masuk gitu, ketangkep sama parabola. Kalau sama hiperbola nanti sinyal yang di sini nol, nggak bisa sinyal TV yang ada di sini oleh hiperbola, antena hiperbola ini nggak akan ketangkep sama sekali. Kalau ada orang jualan ini antena hiperbola, itu jangan dibeli, nggak akan benar itu. Kalau lengkungannya hiperbola. Oke. Nah, kita lihat kalau hiperbola ini, yang kiri ataupun yang kanan, yang kiri ini saya putar 45 derajat berlawanan jarum jam. Jadilah gambarnya seperti ini, betul? Lengkungan birunya yang sini diputar 45 derajat sampai sini. Yang ini jadi sampai ke sini. Gitu ya. Nah, terjadi gambar seperti ini. Tentunya asimtotnya ini juga dirotasi. Yang garis penggalan ini menjadi sumbu X positif, yang ini menjadi sumbu Y positif. Gitu, asimtotnya. Oke, kalau ini dirotasikan sebesar, salah ini bukan pi per 2, sebesar pi per 4, maka akan diperoleh gambar seperti ini. Baik yang ke satu ataupun yang kanan ini. Nah, ini juga namanya hiperbola. Tapi nanti persamaannya berubah dari kuadrat gini menjadi seperti ini. Hilang kuadratnya. Ini pi per 4 ya. Ini ada salah slide-nya, saya save dulu. Tapi suka lupa direvisi, tahun depan masih pakai ini kalau belum revisi. Nah, berapa nilai K-nya tergantung di sini.
nilai 2 dan 3-nya ini. Kalau X kuadrat per 5 kuadrat min Y kuadrat per 10 kuadrat, nanti XY sama dengan sebuah bilangan. Gitu ya. Bagaimana mendapatkan persamaan ini? Gampang. Dari persamaan ini, X dan Y yang ada di sini dikalikan dengan matrik rotasi. Yang kalian udah kenal di SMA, bentuknya cos, apa ya, cos, sin, min, sin, cos gitu, atau apa ya, matrik rotasi. Tergantung sudutnya nanti mau dirotasikan, di sini pi per 4. Dulu mah saya kasih soal bonus, nggak dibilang. Ini hanya dibilang dirotasikan, terus tunjukkan buktinya. Belakangan mah mahasiswa yang sekarang udah pada mahir, jadi nggak jadi soal bonus. Oke ya. Oh ya, kemarin ini soal bonus nggak ada yang menjawab ya, yang deret harmonik ganti tanda konvergen ke 100. Oke, saya meningkat sekarang ke persamaan parameter kurva di bidang. Coba, kenapa gitu muncul tiba-tiba, ada konsep apa lagi ini gitu ya. Nah, untuk itu, kata-katanya nanti dibaca sendiri. Saya langsung ke sini. Coba perhatikan ini, kurva ini. Kurva ini bisa kita nyatakan sebagai Y fungsi X ya. Betul? Ini Y fungsi X kan bisa tuh. Karena apa? Setiap X, 1 Y gitu kan ya. Tapi yang sebelahnya nggak bisa. Ini 1X, 1Y. 1X, 1Y. Tapi, yang di sini 1X. Dapat 3 buah Y. Enak aja ini. 1 suami, 3 istri gitu. Idaman pada para suami itu ya. Oke. Ini suami istri yang udah tua di atas. Yang agak muda, ini paling muda. Nah, gitu ya. Idaman para suami, tapi jangan dilakukan itu tuh. Ya, feeling saya meskipun diizinkan oleh agama, pastilah yang ke satu ini sakit hati itu, cuma kalaupun kelihatan gembira, ya gembira pura-pura lah. Gitu ya. Oke. Saya dengar ceritanya kalau Nabi itu meskipun istrinya memang sejarahnya ada beberapa, tapi yang ke satu itu meninggal, baru dia cari yang kedua gitu ya. Bukan udah punya istri satu, nambah gitu. Berbeda sekali itu. Di agama itu istrinya Nabi itu untuk ditolong, kalau sekarang istri kedua ketiga cari artis yang cantik-cantik. Gitu, beda tujuan. Oke, ngelantur. Kerekam lagi, cilaka, kebaca rektor nanti. Oke ya, jadi yang kanan nggak bisa dinyatakan sebagai Y fungsi X. Ini nggak bisa. Yang kiri bisa, Y fungsi X. Ini bisa. Nah, tapi kita di kehidupan sehari-hari mengalami yang seperti ini. Misalnya partikel geraknya seperti ini. Bagaimana menyatakan persamaannya? Nah, untuk itu dimunculkanlah konsep persamaan parameter. Caranya gini. Gitu ya. Mulai dengan ini dulu. Nanti baru diakurkan ke kurva tadi. Mulai dengan konsep fungsi dulu. Misalkan X fungsi dari T, Y juga fungsi dari T, dua buah fungsi kontinu pada interval AB. Ini interval I-nya, interval T-nya ya. T-nya dari A sampai B. Nah, pasangan X, Y sama dengan FT GT. Jadi untuk tiap nilai T, kita dapat pasangan FT GT. Ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Disebut persamaan parameter kurva di bidang dengan parameter T. Gitu ya.
Nah, dengan konsep ini, maka nanti kurva ini bisa dinyatakan sebagai sebuah persamaan parameter yang berupa pasangan fungsi ini. Oke ya, coba kita lihat contohnya. Contoh, X sama dengan ini fungsi T, Y sama dengan juga fungsi T. Sebut ini GT, ini FT. T-nya dibatasi 2 sampai 3. Saya mau crop aja itu, rasanya hitungan saya tahun lalu ada yang salah. Jadi saya mau gambar manual saja di sini. Oke. Diberikan persamaan parameter ini. Nah, pertanyaannya, gambarkan. Apa ya? Coba, betul nggak? Nanti. Oh, enggak. Ini aja langsung lisan. Gambarkan posisi X dan Y setiap saat di bidang XY. Ingat, di bidang XY. Hanya ada sumbu X, sumbu Y. Saya mau menggambar posisi X dan Y setiap saat. X fungsi T, Y fungsi T. Mau digambar jejaknya untuk setiap T. Coba kita lihat. Gambarnya gimana ya? Nah, ini. Nah, untuk menggambarnya, kita eliminasi T dari dua persamaan ini. Hilangkan T-nya. Coba kita hitung. X sama dengan T kuadrat ditambah 2T. Y sama dengan T min 3. Saya hilangkan T-nya dari yang kedua, lebih enak ya. T sama dengan apa? Y tambah 3. Masukkan ke persamaan pertama. X sama dengan Y tambah 3 kuadrat. T-nya ganti dengan ini. Ditambah 2 kali Y tambah 3 gitu ya. Nah, saya kuadratkan sempurna. Y kuadrat ditambah 6Y ditambah 9 ditambah 2Y ditambah 6. Saya susun dulu. Y kuadrat ditambah 8Y tambah 15 gitu ya. Nah, ini grafiknya apa? Ini parabola tapi membukanya ke sumbu X positif ya. Kalau yang biasa kan kita Y sama dengan gini. X tambah 15, ini parabola membuka ke atas gitu ya. Kalau ini parabola membuka ke kanan ya, karena ini koefisien Y kuadratnya positif. Coba saya pengen hitung ini istimewa nggak kalau difaktorkan. Istimewa, Y tambah 3, Y tambah 5 ya. Berarti ini parabola, ngitungnya betul nggak ya? Coba saya mau ngecek dulu dari sini gambarnya. Min 3, min 5 betul akarnya. Sudah betul. Berarti ini parabola memotong sumbu Y di min 3 dan di min 5. Gambar dulu. Ini kenapa warnanya? Ambil dulu skala 1, 2, 3, 4, 5. Memotong di sini dan di min 3. Gitu ya. Puncaknya berapa? Puncaknya pasti tengah-tengahnya. Ini karena koefisien Y kuadratnya positif, jadi lengkungannya membuka ke sumbu X positif. Nah, ke kanan ya, bukan sumbu X positif, ke kanan. Saya gambar bahwa puncaknya pasti di tengah-tengah antara dua akar ini, min 4. Ini kalau dihitung berapa ya min 4 Y-nya? Y-nya min 4, X-nya min 4 kuadrat ditambah 8 kali min 4 tambah 15. 4 kali 8, 32. Ini 16 tambah 15, 31 jadi 1 ya.
min 1. Oke, jadi puncaknya 4, min 1. Ini puncaknya di sini. Ya udah saya gambar parabola. Parabola gitu ya. Aduh, jelek gambarnya. Nah, gitu. Cilaka. Dosen nggak bisa gambar juga udah cilaka. Supaya pintar gambar, makanya saya sekolahin anak saya paling kecil di seni rupa. Sebenarnya bakat saya mungkin bakat terpendam nih menggambar ini. Karena anak saya berada di ranking 3 besar di seni rupa. Gennya resesif. Bapaknya nggak bisa gambar. Oke. Tuh anak dulu sekolah jurusan lain nggak mau. Maunya seni rupa. Seni rupa. Pusing lihat matematik katanya. Oke. Nah, itu menggambar persamaan parameter di bidang, ini jangan lupa ini X sama Y itu harus dikasih. X, Y. T-nya mana? T-nya nggak kelihatan. T-nya nggak kelihatan. Nah, apakah kurvanya seluruh parabola seperti ini? Ternyata kan ada batasan ini. Berarti nggak boleh seluruh parabola seperti ini. Karena T-nya antara min 2, 3, saya masukkan ini. Gini. Waktu T-nya min 2, saya masukkan ke sini. X-nya berapa? Min 2 pangkat 2 ditambah 2 kali min 2. Jadi dapat X-nya 4, 0 ya? 0, betul? Y-nya berapa? Min 2, min 3, min 5. Jadi waktu T-nya min 2, X-nya sekian, Y-nya sekian. Kita gambar X-nya 0, Y-nya min 5. X-nya 0, Y-nya min 5. Saya gambar pakai hijau. Ini 0, min 5. Gitu. Jadi yang ini nggak kepake. Coba lihat lagi ujungnya. T-nya 3. T-nya 3, saya punya X-nya sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 sama dengan 9 tambah 6, 15. Y-nya 3 min 3 sama 0. Berarti yang terakhir 15,0. Haruslah 0 pasti ini ya. Ini kalau dihitung 15,0 lah pasti. Jadi kurvanya hanya yang ini aja parabolanya. Yang merah mah nggak jadi. Nah, nggak jadi. Nah, kurvanya hanya parabola hijau aja itu. Gitu ya. Dan kita lihat bahwa tadi awalnya di sini waktu T-nya min 2. Waktu T-nya 3 di sini. Berarti kurvanya bergeraknya ke arah sana. Kasih gambar panah. Itu dia namanya orientasinya. Dari sini ke sana. Oke. Nih yang gambar bagus ya. Saya nggak tahu di sini ada salah hitung nggak, tahun lalu salah hitung tapi udah saya perbaiki atau belum saya lupa. Rasanya udah betul ya. Nah, gambarnya seperti itu. Panahnya perlu ya digambar. Menyatakan kalau nanti ini gerak kurva, maka geraknya awalnya di sini bergerak ke arah sana. Oke? Contoh lain. Eliminasilah parameter T dari persamaan X sama dengan ini, Y sama dengan ini. Intervalnya sekian. Saya pakai ini aja ya, karena udah tahu sekarang langkahnya. Langkahnya kita harus eliminasi T. Kita lihat ini. X-nya ini, Y-nya ini. Supaya T-nya hilang, digimanakan? Mario, ini supaya T-nya hilang gimana? Lihat hubungan sin dan cos, rumus-rumus trigonometrinya apa gitu? Pakai apa? Supaya ya, pakai X kuadrat tambah Y kuadrat
sama dengan 1. Jadi dari sini saya rumuskan cos T sama dengan X per A. Sin T, Y per B. Nah, kemudian pakai rumus X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. X-nya ini, Y-nya ini. Cos kuadrat T tambah sin kuadrat T 1. Cos T-nya ini, sin T-nya ini. Ini persamaan apa? Elips. Kan dua-duanya positif, elips. Pusatnya di 0, 0. Ke arah X sejauh A, ke arah Y sejauh B dari pusat. Apakah jawabannya sudah benar? Belum. Kan T-nya dibatasi ini. T-nya dibatasi. Coba, kalau T-nya 0, X-nya berapa? T-nya 0, X-nya sama dengan A ya. Kan cos 0, 1. X sama A, Y-nya sin 0, 0. Jadi waktu T-nya 0, saya harus ambil bolpen dulu. Mana bolpennya? Kalau T-nya 0, saya dapatkan apa tadi? X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan 0. Titik mana itu? X-nya A, Y-nya 0. Ini ya. Tuh awalnya. Kalau T-nya pi, X-nya sama dengan cos pi itu min 1, jadi min A. Y-nya sin pi itu 0, Y-nya 0 lagi. Jadi ujungnya di sini. Nah, kurvanya yang mana? Asalnya ini T0, ini T sama pi. Ke sini, ke atas, atau ke bawah geraknya? Bagaimana mengetahuinya? Ada yang usul? Bagaimana saya mengetahui dia ke atas atau ke bawah? Masukin X sama dengan 0, Pak. Udah tadi masuk. Oh, masukin X sama 0 atau T? X-nya, Pak. Susah, nggak mau. X 0. Oh, bisa X-nya 0. Kalau ini 0 berarti cos T sama dengan 0. T-nya berarti pi per 2 atau min pi per 2. Nggak ketahuan juga, terus gimana? Nggak tahu, susah. Pakai masukin X-nya 0 nggak ketemu. Kenapa susah-susah? Masukin aja T-nya di antara ini. T-nya misalkan saya masukin T-nya 1/1.000.000. Oh, nyusah-nyusahin 1/1.000.000. Enggak susah. Maka kalau T-nya 1/1.000.000, X-nya sama dengan A cos 1/1.000.000. Y-nya B sin 1/1.000.000. Anggap A dan B-nya ini positif ya, harusnya diketahui A dan B-nya positif. Ini kalau A dan B positif, cos ini positif, betul? Sin ini juga positif. Berarti kalau T-nya membesar, ini T-nya bertambah sedikit dari 0, maka X-nya harus positif, Y-nya harus positif. Berarti ke sana geraknya. Nah, ke sana. Boleh juga ambil T-nya pi per 4 gitu ya. Ini saya sengaja aja ambil angka yang kecil dari batas bawahnya ini. T-nya pi per 4, nanti kelihatan X-nya harus positif, Y-nya positif. Nggak mungkin ke sini. Nggak mungkin ke bawah karena X harus positif, Y harus positif. Nah, dengan demikian kurva yang betul hanya yang itu. Gitu ya. Nah, begitu. Oke, ini udah penjelasannya tadi udah, jadi hanya itu menggambar kurva parameter. Oke, lanjut lagi. Ini tutup dulu.
Nah, ada beberapa istilah kesamaan kurva parameter, yaitu bila X fungsi T, Y fungsi T, T-nya di antara AB, titik, kalau kita masukkan T-nya sama dengan A ke sini, maka diperoleh X dan Y yang awal itu disebut titik awal, titik pangkal gitu ya. Awal, kalau gerak partikel ya titik awal gerak, posisinya di XA, YA. Kalau dimasukkan B menjadi titik akhir, gambar. Jadi ini titik awal, contohnya ini titik akhir. Jadi panahnya ini penting ya, menyatakan mana yang awal dan mana akhir, jelas kalau ada panah. Bila titik awal dan titik akhir berimpit, kurva disebut tertutup. Ini awalnya di sini gerak dengan bertambahnya T. Terakhir ketemu titik yang sama lagi. Itu dinamakan tertutup. Kemudian ada istilah kurva yang tidak sederhana dan yang sederhana. Yang sederhana itu kalau nggak memotong dirinya sendiri. Tapi kalau yang ini, gerak, balik lagi motong. Nah, ini tidak sederhana. Ya, yang kiri sederhana, ini tidak. Ini jelas tidak sederhana. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini kalau motongnya hanya di ujung, di pangkal dan ujung, masih disebut sederhana ya. Jadi kalau tidak sederhana tuh motong di tengah-tengah kayak gini. Balik lagi kalau posisi partikel. Tadinya posisinya di sini, gerak, posisinya balik lagi. Kayak kalau kita olahraga, kalian belum pernah ya lari di Saraga ITB. Kalau kuliah onsite itu saya kasih bonus tuh. Yang minimal dalam 1 semester lari bareng saya di Saraga ITB dapat bonus 1 atau 0,5 tergantung. Kalau kelas sipil sama kelas pinter biasanya bonusnya setengah. Kalau kelas yang rada parah bonusnya 1. Lari rame-rame. Kayak gitu ya. Nah, kalau di lapangan Saraga kan kita larinya elips. Balik lagi gitu. Ini istilah ini jarang muncul. Kalaupun muncul paling yang pangkal sama awal sama akhir ya, pangkal sama ujung. Sederhana tidak sederhana biasanya nggak muncul. Oke. Nah, dari sekian banyak, ini saya mau buka animasi lagi lama lagi jadi ngomong dulu aja. Dari sekian banyak, ini dapat keluar fungsi parameter, ini ada yang spesial. Ini saya minimize dulu supaya nggak ganggu. Nah ini ada yang spesial ini, yaitu ini menggambarkan sebuah roda ya, ban mobil atau ban sepeda atau ya apa ya pokoknya roda gitu ya. Kemudian kemana sih roda? Oh ini. Roda ini mau menggelinding ke kanan. Saya mau mengikuti jejak titik ini. Titik ini jejaknya gimana itu? Ya. Jadi kalau ini titik P, ujung bawah dari si ujung bannya, saya selama dia menggelinding ke kanan akan saya ikuti. Kira-kira kalau titik ini diikuti, grafiknya mana yang cocok coba dari antara ini? Ini titiknya awalnya di sini, rodanya menggelinding, dia titiknya akan seperti ini, atau akan kurvanya seperti ini. Ya, nanti balik lagi ke bawah ya, karena roda ini pasti balik lagi ke bawah. Ya, gambar saya nggak bagus, tapi kalau yang ini, si titik, mana tadi? Si titik P, katakan ini, akan menggelinding mengikuti gambar yang atas atau yang bawah. Bayangkan roda mobil.
mobilnya mau maju. Nah, jejak titik yang di bawahnya itu mengikuti yang mana? Gambar 1 Yang atas, Pak. atau 2? Yang atas. Sepakat ya semua yang atas? Kayak DPR aja voting. Belum tentu betul suara terbanyak. Ngikut yang atas. Siapa yang ngikut bawah? Yang 2. Oke. Ya, kita lihat ini animasi yang betul-betul saya hitung gitu ya. Ini animasinya bukan saya roda digelinding-gelindingkan, ada hitungannya di dalam programnya. Kemudian program tersebut gambarnya saya capture, jadilah animasi berikut. Ini jejaknya saya ikuti bawahnya. Nah, gitu. Tuh, diikuti. Langsung ke kanan ya. Jadi bukan yang ini. Kalau yang ini mah yang biasa baru belajar nyetir mobil pakai gigi yang manual. Kalau pakai gigi manual kan begitu masukin gigi, cekrek gitu. Mobilnya terus mati mesinnya. Mobilnya mundur dulu, baru maju gitu ya. Goncang. Karena belum ahli ngelepasin koplingnya. Nah, kalau yang ini udah mulus betulan. Oke, ini yang betul-betul saya hitung pakai program jejaknya gini. Ya. Bentar. Saya lanjut lagi ya. Jadi jejaknya seperti ini. Bukan lingkaran ya, hati-hati. Ini bukan lingkaran nih. Kalau diikuti jejaknya. Tuh, ulang lagi. Bukan lingkaran loh, jejak ininya. Nah, ini kurva ini punya nama khusus, namanya ini sikloid. Jangan tanya saya kenapa namanya itu gitu ya. Namanya kenapa sikloid ya, kita terima aja sikloid. Mungkin dari siklop si masa 1 gitu ya. Sikloid, nggak tahu kenapa. Oke, kita lihat kalau saya mundur dikit. Ini jejaknya kita lihat. Ini titik ini diikuti. Kalau udah satu lingkaran penuh, tentunya sama dengan 2pi ya. Betul? Ini menempuh 2pi kalau udah sampai ini. Nah, sebenarnya sampai situ, sampai tegak lagi. Itu 2pi. Sebanyak, berarti panjang yang merah ini sama dengan keliling lingkaran ini. Bisa dipahami ya? Kan ini jejak titik P, berarti titik P sudah menjalani jejak sekeliling lingkaran ini. Gitu. Salah. Panjang ini ya. Panjang ini sama dengan keliling lingkaran ini. Benar nggak? Mana yang benar? Panjang yang merah sama dengan keliling lingkaran atau panjang jalur yang lurus sama dengan keliling lingkaran? Coba kalian yang evaluasi, mana yang benar? Jadi kalau gerak dari sini sampai situ, keliling lingkaran sama dengan panjang yang lurus ini, betul? Jadi kalau ini rodanya diluruskan, yang biru dijadikan garis lurus, sama dengan panjangnya 2pi ya. Oke, bukan yang merah. Nah, kita akan merumuskan bagaimana posisi dari X, Y setiap saat dari titik P. Kalau nggak pakai fungsi parameter, aduh ini udah hampir mustahil merumuskannya. Oke, kita akan merumuskan itu. Saya tutup dulu. Saya buka slide-nya. Oke, ini ceritanya tadi lewat animasi tadi udah jelas. Sekarang kita hitungannya. Ini jejaknya. Ini katakan mula-mula rodanya di sini. Saya amati ini titik P yang di bawah. Kalau O ini sebenarnya pusat koordinat O itu. Titik P kemudian menggelinding sampai sini. Rodanya menggelinding, P-nya sampai sini. Berarti si titik P mulai dari awal sampai sini sudah menempuh sudut sebesar ini ya, sebesar T.
Nah, nanti parameternya itu T, bukan waktu ya, sudut. Tuh. Bisa bayangkan ya, bahwa titik yang di bawah ini kalau menggelinding sampai sini, dia sudah menempuh sudut sebesar ini, T. Nah, saya akan rumuskan sekarang si titik P ini, kalau udah menempuh sudut sebesar sudut T, posisi X-nya berapa gitu, ingin dinyatakan, dan posisi Y-nya berapa, bergantung kepada sudut yang ditempuh. Ininya berapa gitu. Nah, mau dicari. Coba kita lihat carinya gimana. Oke, saya namakan titik-titiknya seperti ini. M, N, C, R, P, dan selanjutnya. Saya sekarang akan menghitung X-nya dulu. X dari titik P. X dari titik P adalah panjang ini. Ini kan posisi X ya. Jangan merah lagi lah. Warna lain. Itu bisa ganti warna nggak ya? Tuh, suka nggak mau ganti warna kalau di menunya di sini. Saya nggak bisa ganti warna. Ya udah biarin aja lah. Jadi X-nya itu adalah ini. Saya hitung panjang si OM. Oh, sebentar. Urutannya ikuti ini supaya nggak rancu. ON dulu. Saya ngitung ON dulu. ON itu sama dengan panjang busur PN. Mana panjang busur PN? Ini. Tuh. Kan si titik P udah menggelinding sampai sini. Jejaknya ini. Berarti dia sudah menempuh sepanjang ini. Atau sama dengan panjang ON. Paham itu? ON sama dengan panjang busur PN. Panjang busur, ingat kalau kita punya busur lingkaran sudutnya T, gitu, jari-jarinya, apa di sini jari-jarinya, kalau di sini jari-jarinya A ya, jari-jarinya A, maka panjang busur ini adalah A kali T. Ingat T-nya dalam radian. Jadi panjang busur PN adalah jari-jarinya A kali sudutnya AT. Dan itu sama ON. Yang mau saya hitung sebenarnya OM, X-nya si titik P. OM sama dengan ON, ini sengaja mutlak karena hitung panjang ya. Jadi harus positif. ON dikurangi MN, jelas ya. ON dikurangi MN. ON tadi sama dengan panjang busur PN, yaitu AT. MN, kok bisa jadi A sin T? MN. Dari mana ini? MN. Nah, kita lihat gini. MN itu kan sama dengan ini. C apa ini? CD itu ya. DC. MN sama dengan DC. Sama dengan, kalau ini T, ini sudutnya berarti berapa? Sudutnya berapa? T-90, Bang. T-90. Betul? T-pi/2 ya. Gitu? Benar nggak? 90. Ya, betul ya. T-pi/2. Jadi DC sama dengan, lihat segitiga yang ini. Ini jari-jarinya A. Kita lihat DC adalah D cos T-pi/2 ya. So kalau bingung gini. Bingung.
cos dari T min pi per 2 sama dengan cos dari sudut ini nih, cosnya adalah DC dibagi A ya, ini bukan A ini jari-jarinya, DC dibagi A. Jadi DC sama dengan A cos T min pi per 2. Kalian masukkan ke rumus yang digeser pi per 2 kayak dulu, atau pakai cos ini, sin ini. Ini menjadi sin pi per 2. Cos itu. Nah, DC sama MN. Jadi MN-nya ini. A sin pi per 2. Salah. Kok jadi sin pi per 2 sama 1? Sin T. Cos T min ini sama dengan sin T. Oke, X-nya kita dapat. Y-nya kita hitung Y-nya. Y-nya berarti setinggi MP ini ya. MP ini Y-nya. Y-nya si titik P. Sama dengan NR. Saya ngitungnya dari sini, NR. NR itu sama dengan jari-jari A ditambah CR. CR kita lihat lagi sama dengan ini, DP. Nah, saya punya di segitiga yang ini apa? Sin sudut ini nih, P min pi per 2 sama dengan DP dibagi A, dibagi jari-jari. Jadi DP sama dengan A kali sin ini sama dengan cos T ya, A cos T. DP sama dengan A cos T. CR sama A cos T. Nah, ini masuk di sini. Gitu ya. Kenapa minus? Sebentar dulu. CR, N. Kenapa minus? Sin ini, betul ya, sin ini sama dengan min cos T, salah saya. Itu enggak? Sin T min pi per 2, betul ya, min cos T ya. Sin itu, cos itu, dikurangi cos itu, sin itu. Betul ya, min cos T. Ya, nanti dicek hitungannya. Tapi prinsipnya kita ngitung ini. Ini tambah ini. Ininya min cos T. Gitu. Nah, dengan demikian Y-nya kita dapat. Nah, saya perkecil sedikit. Jadi, jejak titik P setiap saat adalah ini. X-nya ini, Y-nya ini. Ini dinamakan persamaan sikloid. Gitu ya. Sikloid ini ajaib nih, benda ajaib nih. Lintasan ini yang merah ini, kurva merah ini, itu benda yang sangat ajaib lengkungannya, yaitu ini, dia punya keajaiban nih. Dibuktikan di fisika ini ya. Di matematik kalau yang belajar lanjut, yang namanya kalkulus variasi juga bisa membuktikan. Yaitu istimewanya ini. Ini kalian nggak usah hafalkan ya. Kalau keluar sikloid, nggak harus hafal ininya, nanti diberikan persamaannya. Nah, sikloid mempunyai keistimewaan berikut. Sebuah partikel dilepaskan dari titik P1 dan bergerak ke bawah mengikuti lengkungan ini ya. Nah, waktunya akan minimum bila lintasannya berbentuk sikloid. Artinya gini, kalau ini titik P, ini titik bawah, bisa aja saya pakai bidang miring. Ini tanah di sini ya. Dihitung ini waktunya. Gesekan udara diabaikan, jadi di sini nggak tergantung kepada berat benda. Atau lewat lengkungan lingkaran, misalkan di sini, ini bawahnya lingkaran. Saya lepas, dihitung waktunya. Nah, dari sekian banyak yang bisa kita konstruksi, itu waktunya akan minimum kalau ininya berbentuk sikloid nih lengkungannya.
Ada buktinya ya, kita nggak bicarakan itu. Itu akan minimum. Yang kedua, ajaibnya lagi. Ini yang kedua. Kalau saya jatuhkan benda di sini dan satu lagi di sini, gitu ya, maka waktu tempuhnya untuk nyampe ke bawah itu sama. Taruh lagi benda di sini. 3 benda itu dijatuhkan bersamaan, waktu tempuhnya sama sampai sini. Aneh ya, tapi nyata itu betul-betul ada buktinya. Dibuktikan, ada hitungan matematiknya. Jadi aneh juga kalau saya taruh benda yang di sini gitu ya. 4 itu dilepaskan bersamaan. Waktu tempuhnya sama sampai ke bawah. Asal lengkungannya ini berbentuk sikloid. Gitu. Nah, itu keistimewaan sikloid ya. Sebentar masih ada. Selain itu, kegunaan lain untuk membuat jam ningnong. Tahu nggak jam ningnong? Jam ningnong itu jam yang ini pakai bandul di sininya, bergerak ke kiri kanan ya. Bisa di set jam berapa, tiap 15 menit bunyi ningnong ningnong gitu ya. Ini jam 12, 6, 9, 3. Nah, kita lihat gini. Jam ini kalau zaman dahulu kan di sini ada puterannya pakai per, nggak pakai baterai, nggak pakai listrik, diputar krek 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 krek. Nanti kalau udah beberapa hari harus diputar lagi karena nanti pernya udah dia bergerak gitu kan, lama-lama putaran pernya berkurang. Nah, dengan demikian apakah jam ini akan ngaco? Kenapa ngaco? Saya bilang ngaco karena waktu putaran pernya kencang, dia simpangannya besar. Gitu ya, menyimpangnya. Ini si bandul. Kalau putaran pernya udah kendor udah mau habis, simpangannya kecil. Gitu. Nah, 1 detiknya itu dari sini ke sana terus balik lagi itu 1 detik. Dari sini ke sini 1 detik. Nah, jam ningnong ini akan akurat kalau kurvanya ini berbentuk sikloid. Kenyataannya kan setengah bagian dari lingkaran kenyataan realnya. Tapi kalau bentuknya sikloid, maka simpangan yang besar ini dengan simpangan yang kecil ini waktunya akan sama. Akibat tadi. Yang tadi, kalau dijatuhkan dari sini ke bawah sama dari atas ke bawah, sama aja waktunya. Gitu ya. Tapi kenyataannya kan jam ningnong ini nggak sikloid, berbentuk busur lingkaran. Jadi jam ningnong yang bagus itu bentuknya seperti ini. Ininya panjang gitu, panjang. Kalau panjang, maka meskipun simpangannya berbentuk busur lingkaran, akan mendekati persamaan sikloid. Jadi makin panjang penghubung ini, jam itu akan makin akurat. Ya harganya lebih mahal. Makanya ada jam kayak gini yang tingginya setinggi lemari kan. Yang buatan Swiss zaman dulu tuh. Oke, itu kegunaan salah satunya fungsi sikloid. Oke, nanti di soal diberikan aja persamaannya. Lupa ininya nggak apa-apa. Nah, berikutnya saya akan membahas turunannya. Tapi berhubung udah capek, mau saya hentikan dulu sampai hari ini sekian dulu aja. Karena bahan kita udah melampaui sekitar 1,5 kali pertemuan dari kelas lain. Karena kelasnya ini bagus, bisa agak cepat. Di minggu pertama kita pakai 6 jam. Yang lain memakai hanya 4 jam. Jadi kita rada duluan sedikit. Supaya nanti di belakang bisa bahas soal-soal rada banyak. Oke, jadi hari ini cukup sekian dulu. Baru 10.19 tapi nggak apa-apa. Saya hentikan dulu rekamannya ya.